Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Yunitasari, guru IPA dari SMP Negeri 3 Kedung, Jepara, Jawa Tengah. Kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang inovasi pembelajaran IPA yang diintegrasikan dengan kearifan lokal daerah Jepara. Pada awal pembelajaran, saya belum mengetahui tentang profil siswa saya, baik yang terkait dengan kemampuan mereka dalam memahami materi jaringan tumbuhan, tentang ketersediaan perangkat, kemampuan mereka dalam mengukir, kemampuan mereka dalam menggunakan mikroskop, maupun minat murid saya. Untuk itulah, sebelum pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik awal untuk memetakan bagaimana profil siswa saya ini agar saya bisa mempersiapkan strategi belajar yang tepat. Pada tes awal ini, saya menggunakan Google Form serta meminta siswa menuliskan deskripsi mengenai diri dan minat mereka. Dari tes ini, saya mendapatkan informasi bahwa siswa saya memiliki beberapa tipe belajar, diantaranya adalah visual, audiovisual, maupun kinestetis. Selain itu, saya juga bisa mendapatkan informasi tentang kemampuan mereka yang berbeda, khususnya dalam hal pengamatan dengan menggunakan mikroskop, di mana siswa saya ada yang sudah cukup mahir menggunakan mikroskop, tetapi ada juga yang masih belum bisa sama sekali. Hal lain yang saya temukan adalah bahwa materi jaringan tumbuhan itu ternyata bagi siswa saya adalah sesuatu yang abstrak, sehingga membuat sebagian besar siswa itu merasa jenuh dan tidak tertarik dalam mengeksplor serta mempelajarinya. Selain itu, sebagai warga Jepara, saya juga sangat prihatin dengan kenyataan bahwasanya dewasa ini sangat sedikit generasi muda, khususnya kalangan pelajar, yang tertarik untuk belajar, mempertahankan, bahkan mengembangkan seni ukir Jepara. Dari asesmen awal yang sudah saya lakukan, saya juga mendapati bahwa tidak lebih dari 10% siswa saya yang mahir mengukir. Padahal sebagian besar orang tua mereka adalah pengrajin ukir. Bahkan lingkungan mereka, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, merupakan lingkungan yang penuh dengan pengrajin ukir. Dari sinilah terbersit sebuah ide untuk mengkontekstualisasi materi jaringan tumbuhan dengan mengembangkan motif ukir Jepara yang merupakan kearifan lokal masyarakat Jepara. Nah, berdasarkan latar belakang itulah saya melakukan praktik baik pengembangan motif ukir kayu Jepara melalui pembelajaran IPA berdiferensiasi pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jadi melalui inovasi pembelajaran ini, saya mengajak siswa saya untuk mengembangkan motif ukir Jepara yang lebih kontemporer, sehingga mereka tidak sekedar belajar IPA, tetapi dapat mengembangkan ilmu IPA yang sudah mereka pelajari untuk turut melestarikan kearifan lokal yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini adalah seni ukir. Berikut langkah-langkah praktik baik yang sudah saya lakukan. Dulu di satu kalian sudah pernah belajar tentang ilmu sains, itu salah satunya adalah mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan. Ya? Nah, apa yang bisa dilihat dari struktur dan fungsi jaringan? Itu kalian bisa melihat jaringan-jaringan bahwa sebenarnya di dalam tumbuhan, ya, ada jaringan-jaringan yang bentuknya itu luar biasa bagusnya. Dengan mengakses internet, siswa diajak untuk menganalisis tipe bentuk jaringan tumbuhan seperti apa yang cocok diterapkan pada ragam ukir. Dari proses ini, saya berharap siswa menemukan inspirasi untuk motif ukir yang nanti akan mereka kembangkan. Padahal kalau kalian perhatikan banyak ukiran Jepara yang hampir mirip dengan tekstur ini adalah tekstur dari tumbuhan. Seperti ini juga, ini namanya apa? Propel ya, kalau di Jepara ya, yang bisa ukir, yang bisa nata. Propel ini adalah tekstur dari ini tadi loh. Jadi sebenarnya ukiran Jepara itu bisa dikembangkan dengan
Langkah kedua, saya meminta siswa untuk mengeksplorasi pengetahuan mereka terkait materi bentuk dan fungsi jaringan tumbuhan sesuai gaya belajar siswa. Selanjutnya, secara berkelompok, saya meminta siswa melakukan pengamatan dari beberapa sel tumbuhan menggunakan mikroskop, sambil kemudian mereka mengumpulkan aset gambar-gambar yang mereka temukan. Pada proses ini, kelompok yang belum mahir dalam melakukan pengamatan mendapatkan bimbingan langsung oleh guru, sedangkan yang sudah mahir dalam proses pembuatan preparat maupun dalam pengamatan objek akan lebih dibebaskan oleh guru untuk melakukan eksplorasi. Proses yang keempat adalah siswa diminta membuat sketsa motif ukir menggunakan jaringan tumbuhan. Siswa yang memiliki minat menggambar dapat membuat pola secara langsung, sedangkan yang memiliki kemampuan memanfaatkan IT dan tidak memiliki kemampuan untuk menggambar dengan baik dapat menggunakan media Canva dalam mendesain motif ukir mereka. Berikut merupakan motif ukir anatomi yang didesain oleh siswa melalui media Canva. Tahap selanjutnya adalah proses mengukir. Tidak semua siswa bisa mengukir. Bagi kelompok yang memiliki anggota yang bisa mengukir, maka mereka bisa melanjutkan proyeknya dengan kemampuan mereka sendiri. Tetapi bagi yang tidak memiliki kemampuan mengukir, maka mereka bisa meminta bantuan dan arahan dari orang tua maupun praktisi ukir yang ada di lingkungan sekitar mereka. Ukiran yang sudah jadi kemudian di-finishing dengan menggunakan cat semprot, pelitur, ataupun cat kayu biasa yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Siswa kemudian mendapatkan umpan balik dari praktisi ukir untuk mengetahui kualitas dari karya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yapa dari SMPN 3 Gedung merasa senang belajar IPA dengan metode diferensiasi. Karena saya jadi bisa belajar sesuai dengan minat dan cara belajar saya sendiri, sehingga saya bisa lebih aktif untuk berkarya. Pembelajaran ini juga memberikan pengalaman lebih tentang motif ukir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik baik yang sudah saya lakukan. Inovasi dalam pembelajaran IPA ini ternyata cukup mampu membuat siswa saya tertarik untuk melestarikan budaya lokalnya dengan menciptakan motif ukir baru yang terinspirasi dari jaringan tumbuhan yang telah mereka pelajari, telah mereka amati sendiri. Sekian, saya Dwi Yunitasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.